Ia begitu senang karena mendapatkan tawaran dari Bian untuk mengajak Ningrum ke rumahnya. Dengan senang hati, ia akan berkunjung ke sana. Sekalian kembali bisa masuk ke rumah besarnya dulu. Gimana hari ini penjualannya? Tanya Marlin sembari membantu mengeluarkan baju-baju yang baru masuk. Alhamdulillah laris bu. Pokoknya kita harus nurutin selera pasar. Dan akhir-akhir ini baju yang banyak keluar seperti baju setelan. Jawab Tuti. Oh syukurlah kalau gitu. Kata Marlin senang. Akhirnya tokonya kembali ramai. Nih makan siang dulu untuk kalian berdua. Istirahat dulu Gih, nanti dilanjutkan. Pinta Marlin memberikan 2 kotak nasi beserta minumannya dan beberapa cemilan. Malam sekitar pukul setengah 7, ia sengaja menelepon Bian untuk memastikan jika mantannya itu berada di rumah untuk mengunjungi sahabat pengkhianatnya. Ada, datang saja ke sini, biar kita bisa makan malam bersama, jawab Bian di ujung telepon. Marlin segera bersiap menggunakan pakaian bagus, serta dandanan sedikit menor tapi tetap cantik. Marlin memakai pakaian yang sedikit terbuka di bagian dadanya dengan dress pendek di atas lutut. Sengaja ia memilih dress tersebut untuk memanas-manasi Ningrum agar Bian tak bisa berkedip memandang dirinya. Tidak lupa ia juga menyemprotkan parfum yang biasa ia pakai saat hendak bercinta dengan Bian. Parfum tersebut memiliki aroma yang siap saja mampu membuat laki-laki tak karuan dengan degup jantung yang bertalu-talu apalagi mencium aromanya. Parfum tersebut andalan bagi Marlin dan selalu mampu membuat lelakian Bian menjadi terbangun. Assalamualaikum, panggil Marlin mengetuk pintu depan. Waalaikumsalam, derih Bian memperhatikan Marlin yang begitu seksi dari atas sampai bawah, sehingga membuat Bian dengan susah payah menengguk ludahnya. Masuk Marlin, titah Bian. Marlin diantarkan pada Ningrum yang sedang duduk di atas ranjang sembari makan dengan disuapi oleh Bilasmi. Bu Marlin, sapa Bu Lasmi. Iya Bi, saya kesini ingin mengunjungi Ningrum, jawab Marlin tersenyum. Marlin berdiri menatap Ningrum sembari tersenyum sedikit menyeringai. Ngapain kamu kesini Marlin? Ketus Ningrum. Aku kesini untuk menjengukmu Ningrum. Gimana pun kamu itu sahabatku, walaupun kau sahabat pengkhianat. Jawab Marlin dan sedikit menekan ucapannya di akhir kalimat. Maksud kamu apa Marlin? Aku tak sudi dijenguk olehmu. Cepat pergi dari rumah ini. Usir Ningrum. Sayang jangan gitu. Marlin datang ke sini dengan niat baik untuk menjenguk kamu. Kok kamu malah mengusirnya? Kalian itu sahabatan loh. Kata Bian melerai Ningrum dan mendekati istrinya. Ningrum tak dapat berkata lagi saat Bian mendekati dan merangkul Ningrum untuk tidak emosi. Tapi aku gak suka sama dia mas. Dia kesini hanya ingin menertawakan penyakitku. Kata Ningrum. Marlin tersenyum sinis pada Ningrum yang emosi. Sedangkan Bian terus-menerus memberi pengertian pada Ningrum. Marlin menundukkan kepala tanda merasa bersalah. Namun sebenarnya ia begitu senang jika melihat Ningrum frustasi. Marlin dipinta untuk keluar bersama Bilasmi, sedangkan Bian mencoba menenangkan Ningrum yang emosi. Sebelum Marlin keluar, ia kembali tersenyum dan bergumam. Teruslah bertengkar kalian, aku suka. Setelah Marlin keluar dan duduk di ruang tamu sembari menunggu Bian keluar, ia diajak ngobrol oleh Bilasmi. Bu Marlin mau saya buatkan minum, tawar Bilasmi. Boleh Bi, masih ingatkan minuman kesukaan saya? Kata Marlin dan langsung Bilasmi ke dapur untuk membuatkan minuman. Marlin yang menunggu di ruang tamu melihat sekeliling rumahnya yang tak berubah banyak. Hanya saja barang-barang koleksi yang ia sukai sudah disingkirkan. Beberapa foto dirinya yang terpajang sudah tidak ada lagi, lalu digantikan oleh foto-foto Ningrum bersama Bian. Marlin berjalan mendekati lemari kaca tempat pajangan. Melihat benda-benda yang berada di pada tempat lemari tersebut masih seperti dulu. Hanya beberapa yang hilang dan berpindah ke tempat. Kemungkinan besar Ningrum menggantinya. Marlin menuju ke dapur menemui Bilasmi. Terlihat beliau masih membuatkan minuman yaitu es jeruk. Bi, belum. Tanya Marlin mengagetkan beliau. Ini bu sudah, jawab Bilasmi. Marlin duduk di kursi meja makan dan melihat beberapa hidangan sudah tersaji. Tapi belum dipinta untuk makan karena Bian masih berada di kamarnya.
Ningrum kenapa sih gak suka aku jengukin? Ungkap Marlin. Mungkin gak enak bu, dia masih merasa bersalah, jawab Bilasmi. Tapi aku sudah memaafkannya padahal dia malah berprasangka buruk padaku dan mengatakan tak suka secara terang-terangan. Kata Marlin lagi dengan wajah yang dibuat bersedih. Namanya juga orang sakit dan pasti sangat sensitif. Gak bisa salah sedikit ningrum seperti orang kerasukan. Jelas Bilasmi. Tapi melihat dia kesakitan juga rasanya tak tega. Pengen ngebantu. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Jika penyakitnya kambuh hanya bisa dilihat saja. Disentuh pun dia merasa sakit kulitnya. Terang Bilasmi. Oh gitu ya Bi. Bukannya Bibi juga gak suka pada Ningrum. Kok malah kasihan sih padanya? Kekeh Marlin. Walaupun saya gak suka, tapi hati saya juga ikut sakit ketika melihat kesakitan. Bahkan hampir setengah mati. Jelas Bilasmi dengan wajah sedih penuh guratan tersebut. Setelah lumayan lama mengobrol, tiba-tiba Bian datang. Lelaki itu beberapa kali meminta maaf kepada Marlin karena sudah lumayan lama menunggu. Karena harus menemani Ningrum dahulu. Kenapa gak makan duluan saja? Kata Bian. Soalnya belum disuruh kamu mas, kan gak enak. Ini bukan rumahku lagi loh. Jawab Marlin. Astaga Marlin, ya udah ayo kita makan bersama. Kata Bian duduk di seberang meja Marlin. Sedangkan Bilasmi pergi menjauh karena beliau tidak enak jika harus ikut makan bersama. Beliau memilih makan di kamar. Ningrum sudah tidur? Tanya Marlin. Tidak, hanya rebahan saja. Jawab Bian. Kenapa gak diajak ke sini mas? Biar kita bisa makan bareng. Gak enak tahu makan berduaan gini. Kata Marlin. Coba bujuk Ningrum ke sini mas. Pinta Marlin. Ya udah, aku ke kamar lagi ya. Semoga dia mau ikut makan. Ujar Bian beranjak pergi. Padahal mengajak Ningrum hanya untuk basa-basi saja. Malas dan jijik sebenarnya Marlin. Tapi mau gimana lagi? Agar bisa menarik simpati Bian dan pura-pura peduli pada pelakor itu. Marlin tersenyum kala melihat Ningrum dipaksa Bian untuk ikut makan bersama. Bian mendorong kursi roda Ningrum, terlihat Ningrum datang dengan wajah merenggutnya. Ningrum, ayo kita makan sama-sama. Gak enak jika aku berduaan dengan Mas Bian. Kata Marlin mengambil alih kursi roda tersebut. Ningrum pasrah saja, padahal ia juga tidak sudi dengan Marlin yang ia ketahui hanya berpura-pura saja. Ningrum, kita sudah lama ya tidak ngobrol sejak kejadian itu. Jujur, aku merindukan sahabatku yang satu ini, kata Marlin. Kuharap kita bisa seperti dulu lagi Ningrum, walaupun waktu sudah berbeda. Lanjut Marlin sembari mengambil nasi dan menyodorkan pada Ningrum. Tidak, aku tidak mau makan, ucap Ningrum. Aku menemui dirimu hanya dipinta Mas Bian. Jika bukan karena dia, tak sudi aku menemuimu Marlin. Kata Ningrum dengan tatapan tajamnya. Marlin hanya terkekeh mendengarkannya. Ia geleng-geleng kepala mendengar penuturan Ningrum. Sama Ningrum, aku pun jika tidak diminta suamimu, aku juga tidak sudi menjengukmu. Tapi Mas Bian yang memintaku, ya kan mas? Kata Marlin. Bian merasa kikuk. Ia bingung mencari jawaban apa dan refleks mengiyakannya. Mereka menikmati hidangannya masing-masing, tapi tidak dengan Ningrum yang hanya memilih diam. Sesekali menggaruk-garuk anggota tubuhnya yang gatal-gatal. Jangan terlalu digaruk sayang, nanti jadinya korengan lagi. Tegur Bian. Ini sudah bagus loh, gak luka-luka parah. Lanjutnya lagi. Gatal mas, jawab Ningrum terus menggaruknya. Memangnya parah banget ya luka-lukanya? Tanya Marlin. Iya, itu udah baikan karena masuk rumah sakit kemarin diobati. Jelas Bian. Setelah makan malam bersama, Marlin sesekali mengajak Ningrum mengobrol walaupun tidak ditanggapi dengan senang oleh Ningrum. Ya sudah mas, aku pamit pulang aja. Mungkin kalian juga mau istirahat, kata Marlin. Tapi di luar hujan Marlin, tunggu reda aja. Kami belum mau tidur kok, kata Bian. Santai aja Marlin, kalian ngobrol aja lagi biar kembali akrab, sambung Bian. Ya udah mas, kalau Marlin ingin pulang silakan aja. Kok kamu malah melarang-larang Marlin sih? Ketus Ningrum. Bukannya begitu, tapi di luar sana lagi hujan deras-derasnya, kata Bian terus merasa bersalah ketika ia berucap. Bilasmi datang membawakan beberapa cemilan untuk dinikmati di ruang tamu.
Sesekali Bilasmi juga ikut menimpali obrolan mereka. Bu Marlin, ini kue kesukaannya, silakan dimakan, ucap Bilasmi. Wah, terima kasih banyak, Bi. Udah lama saya tidak menikmati kue buatan Bibi yang enak ini, kata Marlin menampilkan wajah ceria. Bu, Ningrum jangan makan kue itu ya. Khawatirnya nanti malah tambah alergi karena kue tersebut memakai telur, kata Bilasmi menjelaskan. Ningrum hanya membuang muka, sebenarnya ia tidak ingin ikut berkumpul di sini. Namun Bian terus memaksa. Dan ia pun menurut karena khawatir jika Bian kembali terpesona pada Marlin. Hujan di luar semakin deras dan membuat Marlin semakin betah berlama-lama di sana. Mereka sesekali bercerita tentang masa lalu serta senda gurau. Mengingat banyak hal yang pernah mereka lakukan bersama dan ketika Marlin pertama kali mengenalkan Ningrum pada suaminya. Tanpa pernah buruk sangka, Marlin begitu dekat dengan Ningrum. Bahkan sahabatnya itu sering datang ke rumah bahkan menginap. Sepertinya hujan semakin deras, Marlin. Lebih baik kamu menginap saja, kata Bian. Aku gak setuju, Mas. Biarkan saja Marlin pulang, sahut Ningrum. Astaga sayang, Marlin itu kan perempuan. Kasihan dia jika disuruh pulang malam-malam dan di luar hujan sangat deras, ucap Bian. Ya udah Mas, aku pulang aja. Kayaknya hujan deras ini sampai subuh, kata Marlin. Jangan, kata Mas nginep aja. Jangan didengarkan apa kata Ningrum. Ucap Bian memegang pergelangan tangan Marlin mencegah untuk pulang. Mas, apa-apaan sih kamu? Peduli banget sama Marlin. Ingat Mas, dia itu hanya mantan istri kamu. Ucap Ningrum emosi dengan tatapan nyalang pada Bian. Jangan didengerin Marlin, kamu istirahat saja ke kamar. Besok aja pulangnya, bahaya pulang malam-malam gini. Ucap Bian. Ningrum yang mendengar dan melihat perlakuan Bian kepada Marlin membuatnya emosi. Bahkan Ningrum teriak-teriak tak setuju atas permintaan sang suami. Ningrum yang emosi kian menjadi-jadi. Ditambah dengan rasa gatal yang tiba-tiba semakin menjalar jika malam sudah tiba. Kamu istirahat juga ya sayang, mari aku antar ke kamar, kata Bian mendorong kursi roda Ningrum. Beberapa kali Ningrum masih mengumpat dengan kata-kata kasar, namun Bian hanya cuek saja. Dari penuturan Bilasmi, akhir-akhir ini Ningrum memang suka memaki apabila penyakitnya kambuh. Marlin memasuki kamar istirahat, kamar tamu yang bersebelahan dengan kamar utama yang dulu ia tempati. Marlin mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, yaitu berupa celana dalam Ningrum yang ia bawa dari rumah. Sebelum dimulai, ia membacakan sesuatu pada benda tersebut. Lalu setelahnya langsung ia mengeluarkan benda kecil berupa silet sambil menggerakkan tangannya. Marlin tersenyum puas ketika kegiatannya diiringi dengan teriakan berupa rintihan kesakitan. Marlin manggut-manggut menikmati setiap sayatan sambil berkata, bagus, nikmatilah. Padahal ia hanya menyayat tipis-tipis saja. Hanya sayatan kecil, tapi teriakan Ningrum sudah sangat nyaring. Apa sesakit itu yang dia rasakan? Batin Marlin. Untuk kali pertamanya ia mendengar rintihan kesakitan itu. Ternyata jika mendengarnya secara langsung lebih memuaskan, pikir Marlin. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi suara Ningrum masih terdengar bersamaan dengan teriakannya. Marlin menyudahi kegiatannya. Ia pikir sudah cukup untuk malam ini. Ia segera keluar kamar dan menuju kamar utama. Terlihat Bilasmi sudah berada di depan pintu, memperhatikan Ningrum dengan penuh rasa prihatin. Bi, kenapa dengan Ningrum barusan? Begitulah Bu, jika setiap malam maka Ningrum akan terasa kesakitan, jawab Bilasmi. Terlihat di dalam kamar Ningrum bergelinjang menahan kesakitan di area intimnya. Sedangkan Bian hanya memperhatikan istrinya yang terus merintih. Bahkan kedua tangan Ningrum meremas sepertinya dengan kuat, dengan puluh bercucuran sebesar biji jagung. Kasihan sekali Ningrum. Lirih Marlin yang juga ikut memperhatikannya di depan pintu kamar yang dibuka separuh. Marlin menghampiri Bian yang tengah duduk di sisi ranjang menemani Ningrum. Mas, ada apa dengan Ningrum? Ia sedang kesakitan. Area kewanitaannya sakit, entah kenapa. Jawab Bian memperhatikan istrinya dengan erangan yang disertai kedua belah pahanya terbuka. Coba cek Mas, memangnya kenapa dengan area intimnya? Saran Marlin. Bilasmi juga ikut menghampiri Marlin dan Bian. Beliau juga mengiyakan dan setuju dengan Marlin. Biar saya aja yang cek Pak, kata Bilasmi menuju pembaringan Ningrum.
Ningrum menjerit-jerit menampakkan wajahnya yang penuh kesakitan. Bu Lasmi menyelak dress Ningrum. Beliau memperhatikan alat kewanitaan Ningrum yang memerah, bahkan seperti membengkak. Bilasmi beberapa kali mengucapkan istighfar ketika melihatnya secara langsung. Hanya memerah keseluruhan dan membengkak jauh lebih besar. Perih mas, sakit. Cicit Ningrum. Gimana Bi? Tanya Bian. Memerah dan bengkak pak, jawab Bilasmi. Berdarah bu? Tanya Marlin. Tidak, hanya bengkak saja, jawab Bilasmi. Mas, apa harus kita bawa ke rumah sakit? Gak tega aku lihat Ningrum, ucap Marlin. Iya pak, biar orang rumah sakit yang obatinya, sahut Bilasmi. Gak usah, nanti juga sakitnya hilang sendiri seperti biasanya. Mungkin ini hanya kambuh, tolak Bian. Ningrum, ada minum obat mas? Tanya Marlin. Ada, obat dari rumah sakit juga ada. Beli di apotek juga masih ada, bahkan Ningrum setiap harinya minum obat. Jelas Bian. Setelah cukup lama menjerit, akhirnya Ningrum terkulai lemas, bahkan hampir pingsan. Matanya tertutup rapat setelah Bian menyelimutinya. Marlin menatap Bian, sebenarnya juga bersedih melihat keadaan istrinya yang setiap hari kesakitan. Ningrum kenapa mas? Memang begitu Mar, udah biasa, jawab Bian. Kamu ke kamar aja lagi Gih, istirahat, pinta Bian. Marlin pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pikirannya melayang-layang jauh entah kemana. Ada senyuman yang mengembang di sudut bibirnya. Sungguh baginya tidak menyangka jika efeknya sehebat itu. Tak sia-sia baginya mendatangi 2 dukun hanya untuk membalas dendam. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Marlin membuka ponselnya, melihat foto Ningrum yang masih tersimpan di dalam galerinya. Cantik, tapi sekarang sudah busuk. Lirih Marlin. Pukul 1 dini hari, Marlin terbangun dan ia merasa hendak buang air kecil. Kebetulan kamarnya saat ini, kamar mandinya tidak berasa di dalam kamar dan harus pergi ke area dapur untuk segera menuntaskan hajatnya. Suasana yang gelap membuat Marlin nampak santai saja. Ia sudah biasa dengan suasana yang gelap dan mencekam, bahkan lebih gelap dari ruang tamu saat ini. Di luar masih hujan, tapi tidak sederas sebelumnya. Nampak sesekali kilatan cahaya menerangi sudut rumah. Segera Marlin menyelesaikan hajatnya dan baru hendak keluar kamar mandi. Terlihat Bian juga terbangun dan berdiri di dekat meja makan. Mas, kamu ngapain ada di sini? Tanya Marlin. Aku kehausan dan ini lagi mau ngambil air putih, jawab Bian. Kamu? Aku kebelet pengen pipis, jawab Marlin. Ya udah masuk kamar Gih, di luar dingin, kata Bian sembari meminum air putih dan duduk di kursi meja makan. Biar ku temani minum mas, tawar Marlin. Bian tersenyum dan langsung Marlin duduk bersama dengan Bian. Mas, pasti capek yang ngurusin Ningrum, kata Marlin. Ya gitu deh, jawab Bian tertawa. Apa Ningrum begitu aja mas? Maksudnya gak bisa diapa-apain? Tanya Marlin. Iya, kadang duduk saja ia kesakitan. Berjalan sendiri pun susah payah, apalagi melayani aku, kekeh Bian. Ah mas, masa sih? Kekeh Marlin. Seriusan loh Mar, udah lama banget gak dapat, kata Bian lagi sambil bercanda. Marlin hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Sekali ia memancing Bian untuk lebih banyak lagi bercerita tentang ketidakberdayaannya, walaupun hanya sekedar di atas ranjang. Jujur aja Mar, aku merindukanmu. Rindu yang dulu tanpa batasan. Aku telah menyesal karena berkhianat kepadamu. Sungguh, kata Bian mengalihkan tempat duduk dan kini mereka berdua duduk berdampingan. Aku pun juga merindukanmu mas, tapi kita sudah tidak bisa bersama lagi. Kamu sudah dengan Ningrum, ujar Marlin sembari melepaskan genggaman tangan Bian dan beranjak pergi dari ruang dapur menuju kamarnya. Tunggu Marlin, kamu mau kemana? Aku ingin istirahat mas, mau lanjut tidur, jawab Marlin meninggalkan Bian seorang diri. Marlin sudah masuk kembali ke kamarnya sedangkan Bian masih belum beranjak dari tempat duduknya. Bian sadar jika saat ini kelak kakinya terbangun karena melihat Marlin yang memakai baju tidur yang sangat seksi dan terbuka. Sedari tadi ia tak fokus dan pada pembicaraan karena matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya pada area dada Marlin yang terbuka begitu atas. Astaga Marlin, gumam Bian sambil mengusap wajahnya.
Bian beberapa kali menengguk air putih di depannya. Baru hendak beranjak, tiba-tiba Bilasmi juga ke dapur. "Permisi Pak," kata Bilasmi. Tak didengarkan oleh Bian, ia langsung beranjak menuju kamar untuk menemui Ringrum. Istrinya itu sudah tertidur pulas, kondisinya sudah tenang. Tak pernah terpikirkan bagi Bian akan menikahi perempuan penyakitan seperti Ningrum. Padahal bisa dikatakan Ningrum dan Marlin jauh lebih unggul Marlin dalam segala hal. Tapi entah kenapa ia bisa terpikat pada Ningrum. Masalah ranjang pun Marlin lebih memuaskan pada Ningrum. Mantan istrinya itu pun membuat ia lupa dunia. Tapi jika bersama Ningrum, ia lebih menguasai suaminya. Bian menyentuh tangan Ningrum. Ia hendak mengucup kening Ningrum. Tapi ia lebih dari jijik melihat luka dan koreng yang mengeluarkan bau tak sedap. Seketika Bian batal hendak mencium istrinya yang terlelap. Ia langsung menyibak selimut Ningrum. Tanpa diduga, Ningrum hanya menggunakan dress saja. Bian lelaki normal. Ia sudah tak lama mengeluarkan nafsu hasratnya. Malam itu setelah ia mengobrol dengan Marlin, entah kenapa, sejak tadi ada yang terus memaksa meminta untuk disalurkan. "Mas, ngapain kamu?" tanya Ningrum menghentikan pergerakan Bian. "Aku hanya minta hakku sayang. Sudah lama tidak?" "Mas, aku mohon. Aku tidak bisa, aku sedang sakit," ucap Ningrum. "Lebih baik tidur Mas, aku tidak bisa melayanimu," tolak Ningrum mentah-mentah. Bian menghela nafasnya dan menghembuskannya dengan kasar. Ia kembali keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Ia kesal karena Ningrum menolaknya. Tiba-tiba ia menoleh pada pintu kamar yang ditempati Marlin sedikit terbuka. Bian yang pusing langsung menuju kamar Marlin dan membuka perlahan. Terlihat Marlin meringkuk membelakanginya. Dengan pakaian tersibak ke atas menampilkan paha mulus Marlin. Bian mendekati Marlin dan menaiki ranjang. Ia memeluk Marlin dari belakang, hingga kecupan lainnya ia berikan pada Marlin tanpa penolakan sedikit pun. "Mas," kata Marlin terhenti. Tak kala bibir Bian langsung memberikan serangan. Rencana Marlin berhasil. Ia tersenyum penuh bahagia ketika akhirnya Bian kembali bisa bersamanya dan bersatu. Malam itu dua orang yang sudah terpupus tali pernikahan memadu kasih penuh hasrat. "Kau kena jebakanku Mas,"